Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abada. Suhubukum kuddus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadullah. Tolong audionya dimatikan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala karunia, rahmah, nikmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu lagi, bertolabul ilmi, menuntut ilmu hakikat daripada amal ibadah. Insyaallah dalam waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena apabila kita tidak bersyukur dengan nikmat yang kecil, maka Allah tidak akan menambah kepada nikmat yang besar. Salah satu dari nikmat itu adalah waktu dan kesempatan yang diberikan. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah grup 12 Kisaran Sumatera Utara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam rangka meningkatkan iman tauhid kita kepada Allah, tentulah kita harus mengalami dan memahami batasan-batasan tauhid. Kita boleh tidak tahu akan ayat, tapi jangan tidak tahu akan ilmu. Kenapa? Akhir dari sebuah ayat itu adalah ilmu. Makanya diperkenalkan lebih awal dalam mengenal Allah untuk mencapai penyesuaian diri kita. Jangan nanti mana yang dikatakan ilmu jadi ibadah, mana yang jatuh ke ibadah itu jadi ilmu. Ini akan membuat nilai rohani kita di mata Allah itu akan cacat. Nah, sebagaimana yang kita ingatkan dalam tayangan kita selama ini, kita sempurnakan pemahamannya di pertemuan seperti ini sekarang.
kalau di sisi ibadah itu kita sudah tahu dari dulu, awaludin ma'rifatullah, itu kita sudah tahu dari dulu. Apa-apa semuanya dikatakan Allah, dikembalikan kepada kodrat yang bernama asmanya Allah. Itu kalau kita ibadah. Tetapi kalau ibadah ini jatuh kepada ibadah diri, maka ini kita harus hati-hati dalam menggunakan ayat yang ada dalam ibadah tadi. Bisa jadi di ilmu, kalau sudah kajian diri, itu nilai atau wujud atau ma'rifat dari ayat yang diibadah tadi akan berubah. Itu sudah pasti. Tolong yang masih merasa audionya masih hidup, dimatikan. Jadi dengan demikian kita harus hati-hati. Karena di ibadah kita selalu dikatakan dengan kalam ya Allah. Nah, kalau ibadah ya Allah, dikit-dikit ya Allah, bentar-bentar ya Allah. Kenapa? Batasan ibadah itu asma. Nah, jadi kalau batasan asma dalam perjalanan diri ini harus gugur. Jadi kalau mendapatkan dalam ajaran yang kita terima atau banyak yang beredar di dalam Islam itu seolah-olah zikirhu Allah ini paling zikir tertinggi, seolah-olah, dan ini sudah lama berkembang. Nah, kita lihat kematian umat Islam ternyata paling sadis. Kenapa tidak terbukti di saat kita butuh Tuhan, kalimat ini tidak bisa dijadikan untuk perjalanan diri? Kenapa? Karena yang punya nama dipisahkan dengan namanya, dijadikan zikir dengan alasan zikir nafas. Tolong audionya. Ya. Buderhana. Audionya buderhana. Ya. Dijadikan zikir tertinggi. Nah, ini bagi orang yang belum paham udah iya aja. Perasaan dia itulah yang tinggi zikir itu. Oh Allah, aku Allah. Ini kalau seandainya mata batin dia tidak hidup di saat membaca itu, udah selesailah itu. Berpindahlah ke pengakuan tadi. Ya. Bisa yang membaca itu yang menjadi Allah. Nah, ini sudah berakibat kekafiran sindik namanya. Kalau aku Allah itu pengakuan Allah. Kita mencari kodratnya, bukan mengaku kita Allah. Nah, kalau ini tidak bisa memisahkan, nah ini memang suatu masalah. Semakin diamalkan jadi masalah. Coba, dia punya nama, dia bilang zikir nafas. Nah, ditarik nafas itu, dikeluarkan Allah. Udah terpisah juga lah dia dengan namanya. Mau enggak kita? Zikir itu menghimpun menjadi satu, tetapi kalau mengikut ada istilah nyawa turun naik, ini sudah memisahkan husna dengan dirinya, asmanya. Nah, ini susah gini. Tidak ada istilah perpisahan beda, nanti namanya ke bawah, dirinya ke atas. Ini belum bisa dikatakan ahad. Kenapa? Setiap asma ada pasti harus berdasarkan dari sifat.
Ada sifat dulu, baru ada asmanya. Jadi seperti kita melihat sebuah pohon. Kita melihat pohon pisang. Pohon pisang. Nah, pisangnya berjarak lagi jauh. Nah, ini enggak bisa. Karena kalau sudah diulang 2 kali dia berpisah dia. Nama dengan yang punya nama. Nah, inilah tidak bisa menjadikan pengakuan itu menjadi pengakuan diri. Kalau kita tanya, apa dasarnya orang mengatakan napas itu turun naik? Sebetulnya bukan ke atas ke bawah, tetapi derajatnya. Derajat aku dengan nama lebih tinggi mana derajatnya? Nama dengan yang punya nama. Nah, kalau tinggi yang punya nama, berarti zikirnya ini jatuh ke ilmu. Tapi kalau lebih tinggi nama dari yang punya, ini zikirnya adalah penyembahan. Ini beda. Makanya kalau zikir turun naik itu dikatakan dia turun, dikatakan dia naik, itu bukan napas yang turun naik, tetapi derajatnya. Kalau dia naik, kalau sempat dia ke bawah dikatakan hu, ke atas Allah, besar mana nama dari harga dirinya. Nah, gitu. Kalau dia jatuh yang sebenarnya itu bukan naik turun, tapi naik derajat dia di dalam Islam menjadi Tuhan bernama Allah. Benar, akulah Allah. Itu ada berupa sebuah pengakuan. Tetapi di kajian masuk kepada kodrat diri, pengakuan itu akan berubah menjadi ketetapan. Allah itu aku. Nah, di sini akan berfungsi lebih tinggi akunya. Kalau pengakuan di agama nanti aku Allah, itu pengakuan untuk kita sembah. Aku hu Allah, maka sembahlah aku. Tapi dalam kajian perjalanan diri, dia akan terbalik. Hu-nya naik, Allahnya turun. Arti asmanya. Kenapa dikatakan hu naik? Karena naik itu lebih tinggi derajat aku daripada derajat asmanya. Maka itu dikatakan naik atau ke atas. Jadi bukan turun naik. Yang dimaksud napas itu hirupnya turun naik, lepaskan, bukan itu napas. Kalau napas di dalam ilmu, nafas artinya diri yang sesungguhnya, bukan napas seperti makhluk. Jadi itu salah pemahaman. Nah, makanya hati-hati kita. Mata batin dalam perjalanan diri itu hu-nya ditarik ke atas, maka begitu napas dilepas ke bawah, Allah, dimasukkan asma itu ke dalam sukun dalam kolbi. Nah, nanti yang ada di dalam kolbi yang berdiri dengan akunya inilah yang akan kembali kepada asal dirinya. Makanya disinilah innalillahi tadi itu. Alif kembali kepada alif. Nah, sekarang kita mau ikut nama atau ikut diri. Nah, jangan sempat kita ngikutin nama.
Karena nama itu untuk dipuja, gunanya di dalam agama. Allah alif lam lam ha maka menjadi kodrat zat. Ya. Nah, diri yang naik adalah kunah juga zat awal. Aku. Jadi seperti apa nanti kalau sudah naik tenggelam asma, tinggallah aku. Siapa diri aku ini sebenarnya? Lihat dulu hijaiyahnya. Ha itu adalah haras, kekuatan. Adalah sir, rahasia. Jadi ada sebuah kekuatan yang sangat rahasia. Ada sebuah kekuatan yang sangat rahasia. Umpamanya kita melihat ke arah sukun, di dalam itu ada kekuatan dan itu sangat rahasia. Nah, bisa kita bayangkan sebuah kekuatan yang dirahasiakan. Seperti apa wujud aku itu nanti? Datanglah di alif yang akan mendatangi kita di sakaratul maut. Kekuatan yang sangat dirahasiakan yang tidak ada yang tahu itu, yang mengaku aku itu. Itulah wujud tunggal yang sebenarnya. Itulah wujud tunggal yang sebenarnya, berupa aras dan sir, berupa kekuatan dan rahasia yang berasal dari kodrat ha dan u. Ha lebur jadi kekuatan, u lebur jadi rahasia. Tapi karena dia rahasia, kita berbisik. Apa bisikan kita antara diri wujud dengan diri maujud ini? Itulah ya, itulah karena dia sama-sama zat kunah dengan zat kunal. Yang zat kunah adalah aku, dinamakan diri rahasia, dan zat kunal adalah yang wujud berupa nama. Itulah diri yang diwujudkan. Seperti wujud yang kita miliki seperti ini. Ini kunal. Jadi kalau zat Allah, nurullah itu golongannya kunal. Kunal itu zatnya alam. Gitu. Tapi kalau zat diri, nah inilah yang wujud rahasia yang dinamakan aku. Jadi orang yang berzikir dalam desahan, inilah orang yang menyatukan diri halus dengan diri nyatanya di dalam menerima sakaratul maut. Nanti akan datang orang seperti wujud yang sama menuju asal dirinya lagi. Bertemulah dua wujud yang sama yang tidak ada perbedaan sedikit pun. Itulah diri yang akan membawa tempatmu tenggelam, yang akan muncul kembali dalam sukun itu yang telah kita simpan tadi. Kalau tidak yang sama, alif dengan alif yang sama wujudnya, jangan diikutkan dikala kita mengalami sakaratul maut. Dalam zikir menuju diri wujud, menuju diri yang rahasia. Disitulah lenyapnya nanti. Makanya tangan mayat itu ditempelkan, karena dua zat itu disatukan menjadi satu. Pertemuan itulah yang mengakhiri segalanya. Bertemunya aku dengan asal diriku jadi. Ini sangat membantu kepada perjalanan kita dalam sakaratul maut kepada Allah. Tapi kalau yang kita besarkan itu adalah Allah asmanya,
dan akunya tidak naik, maka artinya yang pulang itu bukan aku. Tapi kalau hu-nya sudah menguasai zahir, aku Allah. Ya, Allah itu setelah Allah itu tenggelam, ditarik aku ke atas dengan hu, ditenggelamkan Allah, tinggallah aku. Allah itu aku. Kalau yang satu mengaku dalam Islam aku Allah, tetapi di dalam kodrat menjadi ketetapan namanya Allah itu aku, Allahu. Dalam ibadah dia hu Allah, di dalam diri dia Allahu. Inilah yang harus menjadi pakaian ilmu dan ibadah. Di saat kita beribadah, hu ke dalam Allah maujudnya nyata pada diri. Di saat kita berjalan kembali menjadi ilah, menjadi akunya, makanya hu naik, Allah turun tenggelam ke dalam sukun, tinggallah aku semata. Inilah wahid yang tunggal, ba'dal dalam sebutan Islam. Inilah yang dikatakan inna lillahi, alif kembali kepada alif, aku kembali kepada diriku sendiri. Dalam zikir desahan napas jadi biasakanlah menyatukan dalam zikir nama dan dirinya, bukan memisah-misahkan nama dengan dirinya. Insya Allah mari kita perjelas di muzakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jamaahnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah kepada jemaah. Alhamdulillah kita panjangkan Yang tidak bertanya, audionya dimatikan. Silakan. Ya kepada jemaah, apa mana yang mau bertanyakan kepada dia dalam rangka meningkatkan ketakwaan, harus menetapkan untuk menyelesaikan mana yang ilmu dan mana yang ibadah, yaitu zikir Allah. Demikian kepada jemaah, kita akan bertanya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu Pak Budiman bertanya itu Pak Hendra. Ya silakan Budiman, jangan buang waktu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam zikir hu Allah. Hu itu aku, Allah asma. Asma itu harus kita tenggelamkan atau harus kita lebur sehingga tinggal aku tadi tahu, kan begitu Buya. Yang mau saya tanyakan, tolong Buya penjelasan sedikit bagaimana cara pandangan atau tajali menenggelamkan asma tadi Buya. Terima kasih Buya. Iya. Asma itu adalah zat alif lam lam ha. Itu adalah zat yang meliputi sekalian alam atau Rabbil alamin. Ya, zat itu terwujud nyata. Nah,
dan akunya ini belum berwujud. Ya, ya kan? Nah, ini masih dirahasiakan. Makanya ini dinamakan hu. Ya. Nah, kalau dia sudah lebur ke dalam sukun kalbi kita, kembali menjadi zat, maka tidak ada nama, tinggallah nama tadi, karena dia sudah lebur ke dalam sukun kalbi. Nah, itu yang akan datang nanti di saat aku hu itu akan kembali. Nah, nanti dia akan menjelma atau menjemput badalnya. Gitu. Kenapa? Karena jatuh ke alam itu, yang dikalamkan Allah itu umatlah bagi ilah. Ya. Nah, ingat. Allah Tuhan dari Muhammad, ilah adalah Tuhan dari Allah. Nah, ini yang dikatakan kewahid dan tunggalnya hu. Gitu. Yang hu ini adalah diri sir dan diri aras, kekuatan dan rahasia. Nah, contohnya kalau kekuatan dan rahasia itu sesuatu ada dalam kamar kosong, apa itu? Ada sesuatu, itu kekuatan. Apa wujudnya? Enggak tahu, itu rahasia. Nah, makanya kalau kita beribadah kepada wujud, kepada Allah, makanya orang sholat itu berbisik. Karena rahasia. Kalau menuju diri rahasia itu harus berbisik. Subhanallah. Subhanallah. Subhan. Inilah aftar berbisik kepada ba'dal tadi. Ya, makanya kita sholat beribadah itu berbisik. Atau mau berzikir, berbisik, itu mengeluarkan kauni itu harus berbisik kepada diri keakuan tadi atau ilah tunggal tadi. Paham? Insya Allah Bu ya. Baik. Kemudian satu lagi Bu ya, boleh kan Bu ya? Iya, silakan. Lagi. Nah, dalam zikir Allahu itu kan zikir penetapan Bu ya. Apakah dalam zikir penetapan Allahu asma itu juga kita lenyapkan atau kembali ke sukun atau kosong Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya. Iya, dia akan kembali kepada wujud tunggalnya. Jadi dalam berzikir itu melebur, ya, sehingga akan tinggal kodrat, aras, dan sir, suatu diri, ya, yang berasal dari kekuatan yang dirahasiakan. Nah, disitulah lenyap semuanya. Tidak ada lagi, itu lenyap semuanya. Itu keputusan dari zikir tadi. Paham? Insyaallah Bu ya, insyaallah. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang lain. Terima kasih kepada Bapak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah guru sehat selalu. Insya Allah. Izin ya guru bertanya, Iya, silakan. di mana yang membedakan ilmu dan ibadah itu ayah guru? Iya. Dalam pembedaan ibadah itu, kalau mewujud yang batin kepada zahir, maka kita menghadap dengan zahirnya. Itu kalau zahirnya sudah menjadi tumpuan awaludin ma'rifatullah, dia sudah Allah. Kalau sudah mewujud dia segalanya, itu ibadah. Tapi kalau lenyap sekalian yang ada dan tidak ada segala sesuatu yang ada, melainkan wujudnya semata, ini hu-nya naik, Allah itu tenggelam menjadi kodrat ilmu. Jadi tidak ada lagi semua yang ada. Jangankan sebuah nama, perumpamaan pun kita taruh di samping dia itu akan binasa. Itu kalau sudah masuk ke wahid tunggalnya dalam diri hu atau diri kerahasiaannya. Paham?
Insya Allah ya bro, paham. Ya, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Iya, mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ayah guru. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang bau agak bingung mana bagusan ayah. Apa yang dibingungkan? Di mana dimukakan Allah daripada Allah aku. Kalau kita Allah aku atau Allahu itu tunggal, jadi tidak menyembah dia lagi, dia harus kembali menjadi dirinya semula. Itu kalau Allahu, ya. Makanya kalau kita tarik tenggelam Allah, maka tinggallah diri wujud semata. Tinggallah aku, akulah Allah itu. Nah, itulah pengakuan. Kalau hu naik, tapi kalau hu-nya itu turun, Allah naik, maka itu yang disembah. Gitu. Jadi tinggal kita mengatur saja lagi. Ya, kalau ingin berdiri sendiri, hu naik, tenggelamkan Allah. Artinya tenggelam asmanya. Nah, itu berbeda. Kalau kita mau menyembah, berarti hu ditarik ke bawah, Allah diwujudkan. Nah, disitulah nyatalah dia pada diri kita. Nah, itu jatuh ke ibadah. Jadi yang nyata inilah yang menjadi pandangan dalam ibadah. Nah, ini kalau Rabbi alamin Rabbi, kalau engkau merindui aku maka lihatlah dirimu sendiri. Nah, inilah perantara diri, itu jatuhnya ibadah. Nah, gitu. Tapi kalau sudah naik keakuan dia, hunya naik, begitu napas dilepas Allah, dia turun, maka disinilah ketunggalan dia akan berdiri. Dan itu dengan nama ta'yin. Nah, itulah ta'yin masa sendiri, dan dia akan kembali kepada wujudnya. Nah, disinilah dia menanti kedatangan wujudnya. Makanya orang selalu berzikir itu titik, itu hanya titik, datang titik, ditunggu oleh titik, bukan mengenai turun naik. Titik wujud yang nyata ada bernama Allah, titik wujud yang rahasia juga bernama aku. Nah, disitulah aku Allah. Nah, disitulah perbedaannya. Jadi kalau kita menarik ke dalam hu, Allah diwujudkan, la maujudun illallah. Begitu. Itulah maujudun illallah. Tapi kalau sudah kembali dia menjadi dirinya sendiri, ta'yin, itu tidak ada yang menyembah dan disembah, melainkan dia siap kembali menjadi wujud awal dia lagi. Nah, ini, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau hu Allah itu ada yang mengaku, tapi kalau Allahu, itu ketetapan. Aku Allah, itu orang mengaku aku Allahu Allah. Tapi kalau Allahu, Allah itu aku, nah itu yang menetapkan, itu keputusan. Jadi bukan mengaku tapi menyatakan penetapannya. Kalau Allah itu adalah aku, nah itu. Kalau akunya yang naik, tenggelam Allah. Nah, itulah zat yang tenggelam ke dalam sukun, batin yang kosong dalam kolbi. Nah, itu hanya digunakan di saat perjalanan. Makanya para nabi itu menggunakan kembalinya di sakaratul maut. Itu. Dan selalu itu dizikirkan agar apa? Antara diri dengan yang rahasia itu
Zat yang wujud dengan zat yang rahasia itu selalu bertemu di dalam nyawa kita. Nah, begitu dia menyatu, disitulah mayat itu menutup tangan, di bawah tangannya itu sudah ketemu dia itu. Nah gitu. Jadi yang datang seperti apa wujud aku, begitulah yang akan datang nanti. Jadi itulah orang yang mengikut kepada kodrat dirinya, bukan mengikut kepada namanya. Itu paham? Paham ya. Satu lagi ya. Iya. Waktu duluan suami meninggal, Iya. aku pulanglah katanya. Mengapa dibilang pulang? Ku bilang sudah datang sirpa aku mengambil aku. Itu dia. Begitulah ya. Omong-omong aja lah itulah. Bilang akaji nggak ada. Iya. Omong aja itu Bang. Jangan dibilang gitu lah. Itulah. Jadi innalillahi itu diawali oleh alif, diakhiri oleh alif. Alif juga yang kembali kepada alif. Nah, alif tidak ada berbeda. Selain dari alif, semuanya mukhalifatuhu lil hawadis. Semuanya berbeda. Paham? Paham ya, paham. Insyaallah. Nah, itulah zikir tadi kita lakukan agar nanti di sakaratul maut kita sudah terbiasa dengan wujud kita sendiri, gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan di zikir itu. Ke atas seperti kita, ke bawah juga seperti kita. Ada kita dalam kita, ada diri dalam diri. Nah gitu, itulah inna lillahi. Paham? Paham ya, paham. Insya Allah. Mudah-mudahan sangat banyak manfaatnya itu. Masih ada? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan Ayahanda, rasa syukur yang tak terhingga Ayahanda. Amin insyaallah. Ini Ayahanda berarti zikir itu Buya bisa kita dalamkan Buya supaya terbiasa itu Buya. Iya harus. Nanti kalau kamu terbiasa melihat dirimu dua, nanti nggak kaget kamu ya. Nah, di saat ajal kita sudah sampai, kita sudah terbiasa melihat dua wujud itu. Nah nanti kalau tidak wujud yang sama, alif menunggu alif datang, jangan diikutkan. Paham? Berarti itu bisa 24 jam ya Bu ya. Kalau hu Allah itu untuk ibadah. Untuk ibadah. Ya, ibadah. Karena batasannya asma itu, makanya awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Awaluddin, din itu Islam, agama. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Anda guru. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.